Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama sahri ramadana min arkanil islam wa manna ala ibadihi bifaidir rahmati wal barakati wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah tiba. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Tamu agung yang ditunggu-tunggu kedatangannya selama ini membawa sejumlah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa bonus pahala, rahmat, pengampunan dosa dan lainnya. Setelah sekian lama berpisah, kini bulan yang dirindukan ini telah hadir menghampiri kita. Kedatangannya selalu dinantikan dan dirindukan oleh umat Islam. Suasana bersamanya menyenangkan dan membuat jiwa-jiwa orang mukmin menjadi tenang dan damai. Umat Islam seluruh penjuru dunia menyambut kedatangannya, yaitu bulan Ramadan, dengan perasaan gembira dan sukacita. Sudah seharusnya seorang muslim bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan keberkahan, rahmat, maghfirah, pengampunan dosa, itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Bulan menuai pahala, bulan dilipat gandakan pahala ibadah, sarana menjadi orang bertakwa, dan sebagainya. Dengan berbagai keutamaan yang dimilikinya tersebut, maka sangatlah wajar bila Ramadan dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Sayyidus Suhur, penghulu segala bulan. Oleh karena itu, marilah kita berniat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan meningkatkan amal-amal solih di bulan Ramadan ini. Untuk menjadikan Ramadan ini penuh makna dan berkesan dalam hidup kita, maka kita harus melakukan perubahan-perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, taubat kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan, baik itu dosa kita kepada Allah dan juga mohon maaf kepada saudara-saudari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini mari kita sibukkan dengan Al-Quran. Ingat bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Sibukkan diri kita dengan belajar membaca Al-Quran. Kalau di bulan-bulan yang lalu minimal kita bisa membaca satu hari satu lembar, atau satu hari 5 lembar, bahkan sudah satu hari 1 juz, maka di bulan Ramadan ini kita bisa membaca lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, perbanyak infak dan sedekah. Kalau di hari-hari biasa kita banyak sedekah, kita banyak berinfak, apalagi di bulan Ramadan ini. Sebab setiap hari malaikat turun mendoakan orang-orang yang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap hari 2 malaikat turun. Dia berkata,
Ya Allah, gantikan orang yang berinfak hari ini. Malaikat yang satu berkata, Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, memperbanyak amal-amal soleh. Memperbanyak amal-amal soleh secara umum, yaitu seperti sholat sunnah, baik itu rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tarawih, dan juga amalan-amalan soleh yang lain seperti berbakti kepada orang tua, karena orang tua adalah pintu surga. Jangan merasa lelah dan payah ketika membantu mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, gunakan waktu sebaik-baiknya. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita ingat adalah kita menghadirkan bahwa ini semua nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat berjamaah, kita bisa berpuasa, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa berzikir, kita bisa beritikaf. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukti rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah dengan melakukan amal-amal kebaikan karena niat dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ingat tujuan puasa. Inilah yang memotivasi kita agar terus melakukan perbaikan, peningkatan ibadah-ibadah kita. Kita ingat bahwa tujuan puasa adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semangat kita adalah menjalankan, meningkatkan terus amal-amal soleh yang kita lakukan hingga kita bisa meraih derajat ketakwaan. Yang ketujuh adalah berdoa agar amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu memohon kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikanlah bahwa di tengah-tengah ayat puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang doa. Maka di antara doa-doa kita adalah doa agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah harapan kita. Inilah doa-doa kita agar setiap amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini, dan kita diberikan keistiqomahan untuk mengerjakannya hingga sampai akhir hayat kita. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.